Selamat pagi semua, saya Nok David Luntolawa, mahasiswa manajemen kelas O, NPM 21012010-301, akan mempresentasikan tugas kuis matematika bisnis saya mengenai deret. Oke, sebelum kita masuk ke deret aritmatika dan deret geometri beserta penerapan ekonominya, kita harus tahu dulu apa arti dari deret tersebut ya. Deret itu artinya, deret merupakan suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Susunan bilangan tersebut merupakan suku-suku yang berurutan, ditentukan oleh penambahan atau pengurang bilangan tertentu atau suatu kelipatan tertentu. Jadi nggak harus tambah-tambah aja, bisa juga pengurangan, bisa juga kelipatan ya. Dan mungkin kalian semua udah pernah belajar tentang deret pas SMA waktu itu dulu ya. Dan ini agak sedikit mengulang lagi, dan mari kita masuk ke pelajaran kita yang pertama, yaitu deret aritmatika atau deret hitung. Nah, sekarang kita masuk ke deret hitung ya. Deret hitung atau dulu kita sebut deret aritmatika. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, kalau kita lihat dari contohnya, itu yang pertama itu 7, 12, 17, 22, 27, 32. Itu kita bisa lihat ada polanya, ada pembedanya. Gimana sih cari pembedanya itu? Di rumus yang di bawah sini itu ada tulisan B sama dengan beda SN tambah 1 dikurang SN. Artinya suku sesudah dikurangkan dengan suku sebelumnya. Yuk kita cari nih bedanya berapa nih? 12 dikurang 7, artinya bedanya 5. Nah, kalau yang di bawah 93 dikurang 83, 10, apakah bedanya tambah 10? Enggak, bedanya itu min 10 atau tambah min 10. Nah gitu, sekarang kita mau masuk ke mencari suku ke N. Untuk mencari suku ke N, kita harus tahu rumusnya dahulu. Rumusnya itu SN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, dimana SN itu suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu beda. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal kita yang kali ini, dia minta untuk cari suku ke-7 karena udah ke-6 kan, dapat kan, udah ada 6. Sekarang suku ke-7. Hal yang perlu kita cari pertama itu apa? Yang pertama itu cari bedanya dulu dong. Yang tadi udah dibilang bedanya itu 5 seperti yang tertulis di sini. Habis itu yang kedua kita cari SN, S ke-7. SN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dimana SN-nya itu S ke-7, S7 sama dengan 7, 7 itu A, tambah 7 dikurang 1 dikali bedanya itu 5. Jadi hasilnya 7 tambah 30 sama dengan 37. Oke, setelah kita sudah bisa mencari cara mencari SN tadi, kita masuk dalam mencari jumlah suku. Mencari jumlah suku itu dulu kita sebut pas SMA SN kalau nggak salah ya, dan yang SN tadi kita sebut UN. Nah, rumusnya juga nggak jauh beda, cuman keterangannya tetap sama tapi lambang-lambangnya yang berbeda. JN sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah SN jika SN-nya sudah diketahui ya. Kalau SN-nya sudah diketahui. Kalau belum diketahui gimana? Kalau belum diketahui, kita pakai rumus JN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, JN kita masuk ke contoh soalnya nih. Soal yang sama, tapi kita mencari jumlah dari 6 suku tersebut. Gimana caranya? Ini J6 sama dengan 6 per 2 dikali dalam kurung 2 kali 7 sebagai A ditambah 6 kurang 1. 6 kan N yang dicari kan, 6 kurang 1 dikali 5, artinya J6 sama dengan 3 dikali 14 tambah 25. J6 sama dengan 3 dikali 39, artinya J6 sama dengan 108. Nah, sekarang kita masuk ke deret ukur, atau dulunya bisa kita sebut pas SMA deret geometri ya. Nah, kita baca dulu apa itu definisinya. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap deret sebuah bilangan tertentu. Contoh 5, 10, 20, 40, 80, 160. Lah, ini bedanya kok nggak sama ya? Ada yang beda 5, beda 10, 20. Ya, karena ini deret geometri. Di deret geometri bedanya bisa berbeda, tapi penggandanya sama. Gimana cari penggandanya? Penggandanya itu rumusnya SN tambah 1 per SN. Jadi suku selanjutnya per suku sebelumnya.
Coba kita lihat dari contohnya nih, ada 5, 10 per 5 artinya penggandanya 2. Nah, di deret geometri kita juga nyari suku ke n. Untuk nyari suku ke n di deret geometri pastinya beda dong caranya. Gini caranya, rumusnya Sn sama dengan A kali P n kurang 1, dimana Sn nya sama kayak tadi suku ke n, A nya juga suku pertama, P nya itu adalah pengganda bukan pembeda kayak sebelumnya ya. N itu unitnya tuh, suku ke n ya dikurang 1. Coba kita lihat contohnya nih, nilai suku ke 10 10 dari deret ukur yang tadi di atas tuh 5, 10 adalah S10 sama dengan 5 itu A nya, penggandanya 2 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1, jadi 5 dikali 2 pangkat 9, 5 dikali 512, hasilnya S10 sama dengan 2560. Nah, sekarang kita belajar menghitung jumlah deret ukur ya. Untuk menghitung jumlah deret ukur, lambang yang kita pakai sama-sama JN, sama kayak yang di deret aritmatika. Tapi di sini kan ada 2 rumus. Kalau yang di kiri ini untuk apa, yang di kanan untuk apa? Kalau yang di kiri ini, kalau penggandanya itu di bawah 1, kurang dari 1. Sedangkan yang di kanan kita pakai kalau angka penggandanya lebih dari 1. Langsung kita masukin ke soal. Jumlah n suku dari deret ini 10. Jumlah 10 suku dari deret hitung 5, 10, 20, 40, 80 dan seterusnya adalah, kita masukin aja angka-angkanya. Tadi kan penggandanya udah dapat 2. 2 itu lebih besar dari 1. Jadi kita pakai rumus yang kanan. Kita masukin aja J10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 kurang 1. Sama dengan 5 kali 1023 per 1. Hasilnya 515. Nah, seperti yang biasa Pak Rega sampaikan, kita kan belajar matematika bisnis atau matematika ekonomi. Yang paling pentingnya ialah menerapkan ilmu matematika tersebut pada penerapan ekonominya. Yang paling pertama ialah perkembangan usaha. Itu dapat diterapkan dalam perkembangan usaha. Nah, di deret hitung ini kita bisa memprediksi apa yang bakal terjadi pada usaha kita di masa depan. Nah, coba kita lihat contohnya seperti berikut. Nah, kita lanjut di pengerjaannya. Nah, dari contoh soal yang di atas kita dapat di A-nya itu 10.000 dan B-nya 500. Pertanyaannya itu S7 dan J8. S7 untuk A, S7 A-nya kan 10.000 dan bedanya 500. Kita tinggal masukin aja. Jadi S7 sama dengan 10.000 tambah 6 dikali 500. Hasilnya 10.000 tambah 3.000, hasilnya 13.000 untuk S ke-7. Nah, untuk B itu kan produksi pada bulan ke-7 adalah 13.000. Kita tinggal cari JN-nya. J ke-8 sama dengan 8 per 2 tambah 10.000 tambah U8. U8 itu kan A tambah 7B. Jadi kita bisa masukin ke pekerjaan selanjutnya, 4 dikali 10.000 tambah 10.000 tambah 7B. Nah, J8 sama dengan 4 kali 20.000 tambah 7 kali 500. Jadi 4 kali 20.000 tambah 3.500, hasilnya 4 kali 23.500, hasilnya 94.000. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan penduduk, penerapan ekonomi yang kedua dari deret. Nah, penerapan deret ukur dalam ekonomi yang paling konvensional salah satunya adalah model pertumbuhan penduduk. Kita lihat dulu rumusnya. Rumus pertumbuhan penduduk PN sama dengan P1 kali R besar pangkat N kurang 1. Ini mirip sama rumus SN dari barisan dari deret geometri. Nah, nih keterangannya sesuai apa yang ada di bawah. Kita lanjut ke contoh kasusnya. Nah, di contoh kasus ini kita bisa menemukan 2 pertanyaan di dalamnya, yaitu jumlah penduduk dari 91 sampai 2006 sama dari 2006 sampai 11 tahun kemudian. Nah, kita kerjain yang pertama dulu. Diketahui P1-nya itu 1 juta tahun 91, R kecilnya itu 0,04, tingkat pertumbuhannya 4%. Habis itu R besarnya kan 1 tambah R kecil, jadi 1,04. Sekarang yang ditanyakan itu PN. PN sama dengan P1 kali R pangkat N kurang 1. P16, artinya 16 tahun
setelah 1991. Oke, jadi P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15 sama dengan 1 juta kali 1,80943. Jadi P16 sama dengan 1.800.943 jiwa. Nah, setelah kita sudah dapat yang dari tahun 91 ke 2006, P1-nya itu yang kita dapat tadi. Jadi P1-nya itu dari mulai tahun 2006 sampai 11 tahun kemudian. Jadi P1-nya itu 1.800.943. R kecilnya kan berkurang tadi ke 2,5% atau 0,025. R besarnya kan 1 tambah R kecil artinya 1,025. Jadi P11 tahun kemudian adalah PN sama dengan P1 kali R pangkat N kurang 1. P11 artinya 1.800.943 jiwa dikali 1,025 pangkat 10. Hasilnya 2.305.359 jiwa. Artinya 11 tahun kemudian penduduk kota Tangerang menjadi 2.305.359 jiwa. Sekarang kita lanjut ke penerapan ekonomi yang selanjutnya, yaitu bunga majemuk. Modal bunga majemuk atau compound interest dalam konsep time value of money merupakan aplikasi dari deret ukur. Rumusnya NA sama dengan NT dalam kurung 1 tambah I dikali N. Sementara itu, rumus untuk menghitung bunga kumulatif adalah NT dalam kurung lagi 1 tambah I tutup kurung N kurang 1 tutup kurung. Rumus menghitung bunga pada akhir tahun tertentu atau N adalah NA sama dengan NT tutup kurung 1 tambah I per M tutup kurung lagi kali M kali N. Di mana keterangannya seperti berikut. NA, NT, I, N, dan IN ada di slide-nya. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus. Kita masuk ke contoh kasus. Bu Aisyah memiliki modal sebesar 200.000. Ia menginvestasikan uangnya dengan bunga majemuk 4,5% tiap 1 triwulan. 1 triwulan artinya 3 bulan ya. Lama investasi adalah 3,5 tahun. Hitunglah nilai modal Bu Aisyah setelah jangka waktu tersebut. Di sini kita dapat NT-nya. NT-nya itu 200.000. Habis itu kita dapat interest-nya atau bunganya 4,5% atau 0,045. Habis itu N-nya juga kita dapat. Karena triwulan itu 3 bulan, 1 tahun ada 4 triwulan. Dan kalau 3,5 tahun artinya ada 14 triwulan. Jadi dikalikan dengan N 14. Jadi NA sama dengan 200 dikalikan dalam kurung 1 tambah 0,45 dikalikan 14. NA sama dengan 200.000 dikalikan 1,045 dikalikan 14. Hasilnya 2.926.000. Sekarang kita masuk ke penerapan ekonomi yang keempat, yaitu pajak pada keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Kan kalau kita dikasih pajak, otomatis kita harus naikin harga barangnya dong, supaya bisa menutupi harga pajak yang telah diberikan tadi. Rumus mencarinya ialah PS sama dengan A tambah BQ tambah T. Pengaruhnya pada kurva keseimbangan ialah, jadi seperti yang ditulis di sini. Jadi setelah pajak kurva titik keseimbangan itu naik ke atas daripada yang sebelumnya. Tadi keterangan dari rumusnya yaitu PS sebagai harga penawaran, A konstanta, B koefisien jumlah penawaran, Q jumlah penawaran, dan T pajak. Sekarang kita lanjut ke soal. Oke, kita masuk ke contoh kasus penerapan ekonomi yang keempat tadi. Nah, di sini di soal ini kita dapat QD-nya itu min 0,5 tambah 7,5. Habis itu QS-nya P kurang 3 dan T-nya atau pajak itu 3 per unit. Kita masukin ke rumus. Jadi harga penawaran setelah pajak itu di sini diubah dulu ke PS ya. Jadi QS tambah 3 tambah 3. Tambah 3 kan tambah pajak. Jadi QS tambah 6. Nah, dipindahin ruas lagi, jadi QS sama dengan PS kurang 6. Sedangkan QD-nya tetap. Kenapa? Karena pajak dan subsidi itu mempengaruhi penawarannya saja. Harga keseimbangan yang baru
kita cari pakai rumus keseimbangan Qd sama dengan Qs begini. Lalu kita dapat hasilnya P-nya sama dengan 9. Setelah kita udah dapat P-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Lalu kita bisa dapat Qd-nya sama dengan 3. Jadi titik yang baru itu 3,9. Nah, itu adalah titik keseimbangan baru setelah pajak. Oke, sekarang kita pelajarin lawannya dari pajak, yaitu subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum tanpa subsidi. Dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Jadi kalau di kurvanya, kalau kita lihat titik keseimbangan setelah disubsidi itu menurun. Nah, rumus untuk nyari subsidi itu untuk nyari harga penawaran setelah disubsidi itu A tambah BQ kurang S. Di sini S-nya itu sebagai subsidi. Keterangannya sama kayak yang di pajak tadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh kasus yang terakhir, fungsi permintaan yang dari sini kita dapat PS-nya itu 15 min Q sama PD-nya itu 15 min Q dan PS-nya itu 3 tambah 0,5 Q. Habis itu di sini juga dikasih tahu subsidinya 1,5 per unit. Nah, dari situ kita dapat kita tahu cara penyelesaikannya. Kita pakai PS-nya dikurang sama subsidi tadi. PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q dikurang 15. Hasilnya PS sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q. Nah, setelah kita udah dapat PS setelah diberi subsidi, kita masukkan ke rumus keseimbangan. Jadi PD sama dengan PS. Habis itu kita dapat dapat Q-nya sama dengan 9. Nah, kita udah dapat Q-nya, kita harus cari P setelah diberi subsidi itu berapa. Kita substitusikan 9 ini ke salah satu persamaan. Jadi PD sama dengan 15 min Q, 15 min 9, PD sama dengan 6. Artinya titik yang baru setelah diberi subsidi ialah 9,6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai deret. Jika ada kesalahan yang saya lakukan selama presentasi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.